Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang para sahabat-sahabat Gupi Dalam dimanapun berada. Senang sekali saya Mukmin bisa menemani Gupi Lovers Indonesia yang mungkin sekarang lagi santai-santai leha-leha ataupun sekarang lagi menikmati liburan. Widih, yang lagi liburan apalagi yang lagi selesai kerja kan ya. Apa jangan-jangan sekarang lagi kerja terus nonton video ini. Oke. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki berlimpah barokah, bisa buat pergi ke Mekah, sisanya bisa buat beli sawah bangun rumah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini aku mau sedikit berbagi tips ke teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya di salah satu platform Facebook kita. Jadi tanya gini, izin bertanya suhu. Waduh, suhu. Sebenarnya kita bukan suhu, cuman kita berbagi apa yang udah kita alami ya. Apa yang udah kita alami dan bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan, teman-teman. Jadi bukan cuma teori aja, tapi praktek juga kita udah pernah ngalamin. Mungkin ada salah-salah kata atau tutur kata nanti yang bakal terucap atau yang sekiranya kurang dapat dimengerti, ya mohon maaf. Soalnya kita otodidak langsung secara apa ditulis nih teksnya ya. Jadi teman-teman ada yang tanya, izin bertanya suhu, gimana ngatasin ikan gupi yang baru melahirkan, badannya lemes banget, lemes gitu ikannya. Gimana sih maksudnya? Gimana ngatasin ikan gupi yang baru melahirkan, badannya kempes? Oh, badannya kempes banget, lemes gitu ikannya. Oh, gimana ngatasin ikan gupi yang baru melahirkan, badannya kempes banget, lemes gitu ikannya? Oh, jadi caranya ada beberapa tips nih teman-teman. Misalkan ikannya teman-teman nih mau melahirkan, usahain airnya itu air baru. Maksud air baru itu bukan air yang langsung dari sumur, tapi air yang udah diendepin sama kita. Itu air yang udah diendepin selama minimal 24 jam. Bagus-bagus kalau udah kecampur sama garam sedikit sama daun pisang. Kalau bagus-bagus lagi dikasih gagang-gagang gitu teman-teman, sama enceng gondok, itu bagus banget. Nah itu fungsinya buat apa? Buat mempercepat proses pelahiran. Jadi kalau ikan itu tempatnya bersih, dia langsung mau brol itu teman-teman kalau udah wayahnya. Nah terus yang kedua, teman-teman harus menjaga pakan teman-teman. Jangan cuma dikasih makan pakan pelet aja. Sebenarnya kasih makan pelet nggak apa-apa, bagus juga di badannya nanti big, jadi besar badannya. Kalau dikasih makan pelet dia jadi besar teman-teman. Tapi kalau kita kasih makan bangsanya cacing sutra, terus kita kasih makan bangsanya kutu air, kita kasih makan artemia, kita kasih makan jentik nyamuk, kalau pakai jentik nyamuk yang pertama cepat gede, yang kedua cepat ngisi telur. Nah ikan gupi ini sebenarnya di dalam perutnya itu ngapa dia melahirkan? Soalnya di dalam perutnya itu ada telurnya itu teman-teman. Jadi antara jantan sama betina, langkah lebih baiknya ini kalau menurut versiku ya, kalau versi teman-teman ya beda ya, pasti mau yang dipakai yang mana. Nah itu harus dibedain teman-teman, ini khusus laki, ini khusus perempuan. Jadi kira-kira mau dipijah, tinggal ambil laki ambil perempuan gabung. Nah nanti dia selama 3 hari atau 4 hari dia udah brol insya Allah teman-teman. Atau kata lainnya udah dibuai lah, udah dibuai, nanti tinggal gede gitu kan, namanya orang hamil ya istilahnya. Kalau orang hamil terus digenjot terus, apa ya, nggak acur perempuannya kan. Nah kayak gitu. Itu gejala yang teman ini apa ya, yang salah satu orang yang tanya ini, maksudnya ini yang pertama dia salah di settingan ikan ya teman-teman. Jadi ikannya yang pertama itu kurus, atau kata lain kurang pakan. Nah kurang pakan ini. Terus yang kedua, salah settingan air teman-teman. Itu sangat penting banget. Pakan, air itu kunci utama budidaya ikan apa aja. Yang pertama itu kunci airnya, gimana cara mengolah air kita. Air udah bisa kita olah, baru kita main ikannya. Nah itu semua sama caranya, jadi lebih mengarah gitu loh. Jadi kita tahu dasaran-dasarannya mana yang harus kita lakuin. Ikan sakit itu bagaimana penanganannya gitu teman-teman. Nah kalau udah kejadian kayak gini, ikannya udah brojol, terus badannya kempes
itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bakal mati, terus yang kedua bakal hidup, tapi kemungkinan hidupnya sekitar 50%. 50%-nya juga bakal mati teman-teman. Soalnya istilahnya orang melahirkan tuh capeknya masa ampun. Bukan orang sih, ikan ya, ikan melahirkan bro. Itu apalagi yang masih muda teman-teman. Waduh, kalau muda usahain jangan. Oke, mohon maaf keputus teman-teman. Tadi berhubung ada alarm yang sedikit, soalnya kita buat video ini jam 2 malam, nyari waktu-waktu yang sepi kan. Nah, balik lagi ke topik. Orang ini salah satu sahabat kita ini, kalau udah kejadian kayak gini nih, ikannya melahirkan, kemudian badannya lemas, terus kurus. Ini kemungkinan ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama kalau ikan itu nggak mati, terus yang kedua ikan itu bisa hidup, tapi kemungkinan hidup cuma sekitar 5. Kemungkinan dia bisa hidup itu cuma sekitar 50%. 50%-nya itu bakal mati kalau dia itu nggak bisa berenang secara stabil teman-teman. Nah itu kalau udah misalkan kayak gitu, udah kejadian kayak gitu, harus cepat-cepat dipisah sama yang laki teman-teman. Di karantina kita kasih methylene blue, kita kasih pakan hidup, jangan terlalu banyak, sedikit aja. Nah nanti dia untuk mengisi energinya itu, nanti setelah 1 minggu digabungin lagi nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi jangan habis dipijah. Biasanya kalau gupi mata merah itu bakal makan anak-anaknya rata-rata teman-teman. Yang pertama makan anaknya, terus yang kedua keluarnya cuma sedikit di yang dilahirin dia, yang dikeluarin dari perutnya dia. Berbeda sama ikan gupi yang matanya warna hitam. Nah ikan gupi matanya warna hitam teman-teman, biarin aja dia bakal banyak sendiri. Contohnya ikan dragon itu matanya hitam, black moscow, blue moscow itu matanya hitam, AGY itu matanya hitam, bewet itu matanya hitam. Terkecuali kalau AFR, terus apalagi yang merah ya, matanya blue sky, red sky itu matanya merah, dia bakal makan anak itu mungkin teman-teman. Soalnya yang udah tak alamin yang tempo-tempo dulu itu ya kayak gitu. Nah sekarang kemungkinan ada dua tadi itu yang perlu ya, kalau nggak mati ya hidup. Caranya itu biar hidup ya harus dikarantina, harus diobatin dan segala macam. Kalau udah sehat baru bisa digabung lagi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.